Karawang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pelaku curanmor berinisial HS, warga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pelaku diringkus di pinggir jalan raya Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Saat diciduk, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun berhasil digagalkan oleh petugas. Tersangka yang merupakan residivis mengaku sudah beraksi di 6 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Seluruh botol hasil curian dijual kepada seorang penadah yang berada di wilayah Mentawai. Itu telah kita amankan satu orang yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kita amankan di seputaran Pondok, Kecamatan Padang Barat. Untuk pelaku lebih kurang 2 orang. Itu lagi kita sudah mengetahui identitas dan kita buatkan DPO-nya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Gimana, Pak? Terus aja dong, jangan terus, terus. ke arah sana, Pak. 4 pria diamankan anggota polisi Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena memperdagangkan remaja di bawah umur kepada pria hidung belang. 2 pelaku berinisial RA dan MERC berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi online. Sementara 2 pelaku lain, MR dan R, berperan sebagai pengantar saat bertemu dengan pelanggan. Dari 2 wanita yang menjadi korban, salah satunya masih berusia 17 tahun. Mereka ditawarkan kepada pria hidung belang dengan tarif 250 hingga 1,5 juta rupiah. Berusia 17 tahun dan MAL berusia 19 tahun. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu uang tunai sebesar 1.050.000 dan 4 unit handphone serta print out rekening koran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keempat pelaku ini dijerat pasal perdagangan orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah truk merekam kamera drone Bakamla saat mengangkut pakaian bekas yang diduga dari Cina ke sebuah gudang di kawasan Kalimas Tanjung Perak, Surabaya. Muatan ilegal ini telah diintai petugas dari perairan Kalimantan. Saat digerebek, petugas menemukan sebanyak 463 bal pres berisi pakaian bekas. Dari hasil penyelidikan petugas, baju bekas ini dijual seharga 6-10 juta rupiah per bal. Akibat penyelundupan ini negara dirugikan hingga 4,7 miliar rupiah. Dan akhirnya menemukan 463 bal pres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo, Indonesia. Dampak lain dari penyelundupan pakaian bekas dapat menghancurkan industri tekstil dalam negeri. Hingga kini pihak Bakamla masih menyelidiki pemilik barang ilegal tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak
Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang semua putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menuai masalah akibat adanya sejumlah pelaku UMKM yang menjadi korban penipuan. Para korban mengaku dimintai iuran administrasi untuk bisa mendapatkan kuota program yang dilakukan salah satu paguyuban. Seorang peternak bebek di Desa Utama Ciginjing, Ciamis rela menjual kendaraannya demi membayar iuran untuk bisa membangun dapur sehat. Sampai saat ini sudah ada 61 UMKM yang tertipu. Pokoknya ya 5 juta. SLAS kalau nggak salah 3,5 juta. Yang sisanya buat halal segitu. Ya janjinya sih akan terrealisasi dengan makan gratis itu yang program. 2 perusahaan telah ditunjuk untuk menyuplai makanan bergizi di Banjarsari, Ciamis, dan Kota Banjar. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya, sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu. Tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini juga jadi pembahasan. Kita lihat aja, mudah-mudahan nanti ada kabar baik.
Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menerapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial 16 tahun. Aturan ini berlaku sejak awal tahun 2025. Perancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Di Cina, anak-anak dilarang mengakses perangkat digital antara jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sementara Amerika Serikat melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di dalam kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau His Majesty Ship, namanya Spey. Nah, kapal ini mengunjungi Indonesia, tepatnya Jakarta, pada tanggal 15 sampai 21 Januari 2025. Nah, kedatangannya ini untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Kerajaan Inggris melalui salah satunya Angkatan Laut dari Kerajaan Inggris atau Royal Navy dan juga TNI Angkatan Laut Indonesia. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ini dia, saya berada di dalam kapal HMS atau His Majesty Spey milik Angkatan Laut dari Kerajaan Inggris. Nah, setelah tadi saya juga sudah berkeliling di kapal dan melihat banyak sekali peralatan-peralatan dan juga fasilitas yang ada di dalam kapal yang dibutuhkan oleh para Angkatan Laut yang berada atau berlayar bersama sang kapten atau komandan kapal begitu. Nah, ini dia peralatan-peralatan dan juga mesin yang ada di dalam ruang utama kapal Spey yang digunakan oleh kapten kapal atau komandan kapal saat berlayar begitu. Dan tentu saja ada yang unik juga, pemirsa, kapal ini HMS Spey ini merupakan kapal paling ramah lingkungan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Nah, ini berkat adanya konverter katalitik atau catalyst converter yang dipasang pada corong pembuangan untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, itu dia salah satu keunikan yang dimiliki oleh kapal milik Kerajaan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS atau His Majesty Ship bernama Spey. Dan tentu saja salah satu keunikan tersebut akan dijadikan sebuah bahan untuk nantinya menjalin hubungan diplomatik bersama Indonesia, mulai dari sektor keamanan hingga sektor ekonomi. Dari Jakarta, Jan Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya, Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu, Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Another Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Warna cerah dan desain unik ini berada di dalam rumah khas Mongolia atau yang dikenal dengan Ker. Ya, berada di kawasan wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Pengunjung dibuat penasaran dengan penginapan yang satu ini. Pengunjung bisa merasakan sensasi menginap di rumah Mongolia yang memiliki bentuk bulat khas. Cukup dengan 400 ribuan, pengunjung bisa menginap dengan segala fasilitas yang ada. Tersedia AC juga, dan selain itu kita rumah Mongol ini bisa diangkat untuk sirkulasi udaranya juga bisa, Pak. Jadi sangat mudah juga untuk masuk angin secara dari tendanya itu akan fleksibel untuk membuka tenda tersebut. Ragam pengetahuan tentang budaya Mongolia serta seni tradisionalnya yang meliputi musik, tari dan sastra juga tersedia. Termasuk bisa mencoba menggunakan pakaian adat Mongolia yang hangat di tubuh. Habis lihat rumah kebudayaan Mongolia yang ada di Tanjung Lesung. Tadi ada baju-baju kerajaan, singgasana Raja Ratu. Terus tadi juga ada uang mata Mongolia. Ya. Kawasan wisata Tanjung Lesung juga menawarkan pemandangan indah serta ragam permainan air yang seru untuk dinikmati bersama keluarga dan kerabat terdekat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Ningsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar.
akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus.
Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang raja pun murka hingga membuat gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih, mereka datang ada permohonan harapan lah gitu, punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan.